Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Ahmad Taufik, NIM 180001819. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian aplikasi lowongan kerja DIY, yaitu dengan aplikasi namanya Loker Jogja. Nah, Loker Jogja ini digunakan untuk menyediakan lowongan kerja bagi para pencari kerja. Pada agenda pengujian, di sini ada menguji akses aplikasi, menguji tombol yang terdapat pada aplikasi, dan menguji mutu aplikasi dengan menggunakan MC Call. Dalam pengujian aplikasi, yang pertama kita menguji untuk mengakses aplikasi pada tampilan home. Pada tampilan home ini menampilkan tampilan depan dalam aplikasi yang terdapat search dan daftar lowongan kerja dan lain-lain. Dan ini berhasil dalam pengujian, dalam proses penampilan berhasil, dan pemanggilan data lowongan kerja juga berhasil. Selanjutnya menguji akses pada bagian detail lowongan kerja. Pada tampilan home tadi akan terdapat daftar lowongan kerja. Nah, di situ ada satu tombol, itu tombol detail lowongan kerja. Di situ kita bisa dapat mengklik salah satu dari lowongan kerja tersebut dan mengetahui detail dari lowongan kerja tersebut. Nah, pada pengujian ini tombol tersebut berhasil untuk mengambil keseluruhan data dari data perusahaan Macrosport dan berisi mengenai deskripsi singkat perusahaan dan syarat untuk melamar kerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya menguji tampilan menu format iklan. Nah, dalam pengujian ini berhasil menampilkan data-data format pemasangan iklan. Ini ditujukan kepada pihak perusahaan yang ingin bekerjasama untuk menaruh lowongan kerja atau peluang kerja untuk pelamar di aplikasi lowongan kerja. Di format iklannya seperti pada web tersebut. Lalu di sini kita juga coba untuk mengakses tampilan menu kontak kami. Tampilan menu kontak kami ini berisi kontak yang bisa dihubungi oleh semua pengguna aplikasi Loker Jogja. Ada melalui WhatsApp, telepon, Gmail, dan lain. Lalu kita juga mencoba untuk mengakses pada bagian menu kebijakan. Kebijakan ini terdapat beberapa kebijakan untuk pelamar maupun pihak perusahaan yang bekerjasama. Selanjutnya kita juga melihat mengetes pada menu tentang kami berisi deskripsi mengenai Loker Jogja dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, selanjutnya menguji tombol pada aplikasi. Nah, dalam pengujian ini dilakukan pada proses lamar kerja. Ini untuk para pelamar, untuk mencari kerja, di mana pada tampilan web bagian ini, di sini terlihat ada daftar beberapa job yang tersedia, dan di sini kita bisa lihat nama perusahaannya, terus lowongan kerjanya apa, tempat kerjanya apa, terus syarat pendidikannya apa, dan di-upload di aplikasi ini kapan, lalu dilokasikan di mana, lalu gajinya seperti apa. Dan di sini ada tombol detail ya, detail lowongan yang tadi saya sempat jelaskan di sebelumnya. Nah, setelah kita klik detail lowongan, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang di sebelahnya. Dan tampilan ini kita udah bisa lihat semuanya detail
dari lowongan kerja tersebut, baik itu deskripsi perusahaan dan syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya di bagian bawah tampilan itu ada satu tombol lamar kerja. Nah, pelamar kerja bisa menampilkan, bisa menghubungi perusahaan tersebut bisa melalui nomor telepon yang sudah tertera atau tidak langsung klik tombol lamar kerja. Nah, nanti akan diarahkan ke email dari perusahaan tersebut. Di situ teman-teman bisa ngirim dan lain sebagainya. Dan dalam pengujian ini tombol tersebut berfungsi dengan semestinya untuk mengarahkan ke bagian email dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pengujian form kontak yang disediakan oleh Loker Jogja untuk dapat dihubungi oleh pelamar atau perusahaan-perusahaan yang ingin memasang iklan lowongan kerja. Nah, tadi di bagian form kontak atau menu kontak itu ada 4 yang dapat dihubungi. Terdapat 4, yaitu WhatsApp, telepon, dan email dan lain. Oke. Nah, dalam pengujian untuk kita ngetes pada tombol WhatsApp itu berfungsi dengan semestinya dan terdapat pesan yang sudah dibuat oleh programmer. Nah, itu bisa langsung dikirim untuk menginfokan kepada pihak Loker Jogja. Selanjutnya pada pengetesan call itu di aplikasi mendirect ke jendela baru dan menampilkan pilihan untuk menghubungkan dengan telepon atau smartphone untuk melakukan telepon ke pihak Loker Jogja. Langsung pada pengujian tombol Gmail, aplikasi mendirect ke tampilan jendela baru dan menampilkan 2 Gmail milik Loker Jogja yang bisa langsung dihubungi oleh pengguna pelamar maksudnya atau pihak perusahaan. Selanjutnya juga bisa pada tombol lain dapat dihubungi juga melalui line dan akan muncul QR code milik Loker Jogja. Selanjutnya menguji tombol pasang lowongan kerja yang berada di atas taskbar sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ya. Nah, kita pada pengujian ini kita coba apakah tombol berfungsi atau tidak dengan semestinya. Nah, pada pengujian yang sudah dilakukan, tombol berhasil dan menampilkan halaman pasang, di mana di sini tertulis pasang lowongan pekerjaan. Di sini ada beberapa aturan dan alur untuk pemasangan lowongan kerja, baik itu harga, terus syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya menguji mutu aplikasi dengan menggunakan MC Call. Nah, aplikasi tersebut saya mengukurnya dengan mutu perangkat lunak dengan metode MC Call sebagai berikut. Nah, dari tabel ini ada beberapa kategori, ada correctness, reliability, efficient, integrity, dan usability. Nah, pada questionnaire yang saya lakukan dapat 10 responden. Di sini banyak banget ya, berbeda-beda nilainya setiap pertanyaan. Kalau ditotalkan pertanyaan ada sekitar 15 pertanyaan untuk setiap responden. Ini hasil jumlah total pertanyaan K1, K2, dan K3 dan seterusnya. Lalu di bawah ini adalah rata-rata dari hasil
pengisian K1, pertanyaan K1 dan seterusnya. Lalu setelah itu untuk pengujian ini jadi angka rata-rata itu kita masukkan ke bagian nilai CI dan bobot. Nah, CI jadi 42, 41, 43, 42, 39, 43, 41, 38, 43, 38, 45, 45, 41, 44, 42, 43. Nah, pada bagian bobot atau WI, WK, nah itu sudah ditentukan dengan bobot 0,4, 0,3, 0,3, 0,4 untuk pertanyaan pertama, 0,3 untuk pertanyaan kedua, 0,3 dan ketiga. Nah, setelah kita dapati hasil perhitungan dengan MC-Call, kita langsung coba menghitung di setiap kategori. Setiap kategorinya itu ada correctness tadi, hitung W1 sama C1 nya berapa, itu dikalikan tambah W2 C2 tambah W3 C3. Nah, setelah itu dijumlahkan, setelah dikalikan langsung dijumlahkan dan mendapatkan hasil 4,2. Begitu juga dengan reliability, hitung W1 C1 nya dikalikan terus tambah W2 C2 plus W3 C3, dihitung dan dapat hasilnya 4,14. Lalu yang efisien juga mendapatkan nilai 4,7. Di integrity dapat 4,35 dan bagian usability dapat 4,23. Nah, setelah kita dapat semua hasil dari proses perhitungan setiap kategorinya, nah kita total untuk mendapatkan hasil kualitasnya. Nah, 3, jadi kita tambahkan untuk correctness kita kalikan dengan 3, lalu yang reliability kita kalikan dengan 2, efisiensi kita kalikan dengan 2, integrity juga dengan 2, lalu usability 1. Setelah itu kita dapatkan hasilnya 12,6 tambah 8,28 tambah 8,14 tambah 8,7 tambah 4,23. Nah, habis itu dijumlahkan, lalu kita dapatkan 41,95. Nah, untuk mendapatkan persen, kita bagi dengan 100, kita kalikan dengan 100 terus bagi 100. Nah, dapatnya 41,95%. Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan hasil perhitungan dan presenter yang sudah diisi tadi, yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi pengujian memperoleh skor sebesar 41,95%. Dan dapat dikatakan bahwa website Loker Jogja berbasis website merupakan website yang cukup baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.